صلوات وسلام صلوات. Kaifa la nuhibbuka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu, hai Rasulullah. Kaifa la nuhibbuka ya Rasulullah. Kaifa la nuhibbuka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasul? Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu dan menyayangimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sejuta alasan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu suatu kali Bunda Aisyah radhiyallahu anha datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada sang suami tercinta, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berdoalah untukku atau doakanlah aku." Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah, mendoakan istri tercinta yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasul berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa Aisyah yang akan datang, yang telah lalu, yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Mendengar doa dari sang suami, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangat bergembira. Beliau bahkan diceritakan saking sangat bergembiranya, sangat bahagianya, kepalanya sampai jatuh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Ya wahai Aisyah, ayasurruki du'ai?" Apakah doaku tadi membuatmu bahagia, wahai Aisyah? Apakah doa tadi membuatmu senang? Ibunda Aisyah menjawab, "Pasti ya Rasulullah, aku sangat senang dengan doamu tadi." Seakan Ibunda Aisyah mendapatkan keistimewaan spesial di mata Nabi dengan doa yang secara spesifik dikatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah." Tapi nyatanya doa itu juga diberikan kepada atau dibacakan kepada Rasul, dari Rasulullah dibacakan untuk umatnya. Rasul berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, doa itu pula yang sama aku doakan, aku ucapkan untuk umatku, li ummati fi kulli salah." Yang aku bacakan, yang aku munajatkan kepada Allah untuk umatku di setiap sholat. Ya Rasulullah, jauh sebelum kita berjumpa, bahkan kami sungguh tidak pernah berjumpa denganmu di dunia ini ya Rasulullah. Jauh-jauh hari sebelum kami dilahirkan di atas muka bumi ini ya Rasulullah, Engkau telah peduli kepada kami. Engkau telah mengorbankan segalanya untuk kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah, asyhadu annaka qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Ya Rasulullah, kaifa la nuhibbuk? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu? Sebesar itu pula pengorbananmu kepada kami ya Rasulullah. Siapalah kita dibandingkan Rasul yang cintanya ke umatnya lebih besar, lebih jauh. Bukankah sebuah hadis pun menjelaskan, saya teringat dengan Rasul pernah menyampaikan bahwasanya setiap nabi itu punya doa yang langsung Allah ijabah. Tetapi Rasul mengatakan, wa in ikhtabatu da'wati li ummati syafa'atan. Tapi Rasul kemudian, semua nabi memiliki doa yang itu langsung diijabah oleh Allah, entah untuk kehidupannya, keluarganya, ataupun sebagainya. Tapi Rasul tidak. Rasul menyimpan satu doa, yang doa itu Rasul berikan untuk nanti setiap umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau. Karenanya penghujung di situ Rasul menyampaikan, dan Rasul itu menyimpan doanya untuk syafaat yang nanti akan diberikan kepada semua umatnya nanti di hari kiamat. Selama kita
tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka mari sama-sama kita kemudian lebih ingat dengan Rasulullah, bersolawat, mencontoh akhlaknya, mencontoh perilakunya. Bukankah setiap doa Rasul pun juga ada nama kita sebagai umatnya di penghujung doa Rasul setiap sholat? Dan andaikan dan pastinya Rasulullah memiliki satu doa yang langsung Allah ijabahi, dan itu pun disimpan oleh beliau. Rasulullah disimpan untuk diberikan kepada kita umatnya untuk mendapatkan teduhan, syafaatnya, diberikan sebagai penolong kita nanti saat di hari akhir. Karena pada suatu saat ketika istrimu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, makanan apa yang paling engkau sukai? Bagaimana kata Aisyah pada saat itu? Saat itu ceritanya ada satu nampan yang isinya adalah roti. Lalu ketika semua orang sudah menghabiskan roti itu, tersisa remah-remahnya. Oleh Aisyah itu dikumpulkan, dan Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, roti inilah, remah-remah inilah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang salah satu alasannya adalah Rasul tidak menyukai makanan terbuang, dan Rasul juga ingin mencari keberkahan. Karena dalam sebuah hadis yang sanadnya dhaif gitu ya, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa piring yang makanan itu habis di atasnya itu berdoa ampunan untuk kita. Bagaimana dengan kita hari ini yang mengklaim bahwa kita itu juru dakwah, mengenal Islam dan lain sebagainya, ternyata makan dengan berlebihan. Seakan-akan kita tidak mau makan makanan yang murah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan risalahnya kepada kita justru hidupnya sangat sederhana dan menunjukkan bahwa umat ini tidak dibentuk untuk mencari harta saja. Mengapa kita tidak mencintaimu, ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna bihinna wajada halawatal iman." 3 hal yang jika kita dengannya, kita menggunakan 3 hal ini, kita akan mendapatkan nikmat keimanan di dalam hati kita. Yang salah satunya adalah an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwah. Yang dia akan jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dia dari segala apapun yang ada di alam semesta ini. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW harus menjadi manusia nomor 1 yang harus kita cintai? Karena beliau selain berjasa kepada kita semuanya, banyak hal yang beliau tumpahkan untuk kita, banyak hal yang beliau jihadkan untuk kita, dan banyak hal yang beliau lakukan untuk kita semuanya. Kita ingat bagaimana perjuangan beliau. Kita ingat bagaimana perjuangan beliau ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Bagaimana beliau memperjuangkan agama ini. Bagaimana perjuangan beliau ketika di kota Taif. Ketika umat manusia ketika itu yang ada di sana membenci beliau, bahkan melempari beliau, menyiksa beliau. Tetapi ketika malaikat azab ingin mengadab mereka, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tidak. Rasulullah mencintai kita dengan sepenuh hatinya. Bahkan di akhir hayatnya beliau masih menyebut kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arham umat Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Dan itulah salah satu alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah, bahkan dari orang tua kita. Ada sejuta alasan bagi kita semua untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya tidak cinta kepada Nabi, sementara beliau begitu mencintai umatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan alasan atau sebab utama kehadiran kita di dunia ini sebagai muslim. Di usia 40 tahun, Rasulullah SAW sudah mencapai segala yang diidamkan dan diinginkan oleh manusia. Kekayaan, ketenaran, kehormatan, kestabilan ekonomi, keluarga yang mencintai, dan lingkungan yang menghargai. Dan semua itu kemudian beliau korbankan. Semua itu kemudian harus berubah dari pujian menjadi cacian, dari sanjungan menjadi hinaan. Dan beliau jalani semua itu demi satu hal. Inginnya beliau, bahkan semua manusia yang hidup di zamannya
dan yang hidup setelahnya sampai hari kiamat beriman, merasakan nikmatnya Islam, dan tentu saja bahagia di jalan Allah sehingga pantas mendapatkan imbalan dari Allah, yaitu surganya yang abadi. Tapi Allah ingatkan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi karena Allah sudah menakdirkan secara azali dalam takdirnya bahwa manusia akan ada yang beriman dan ada yang ingkar atau kufur. Allah kemudian mengerem dan mengatakan, wa ma'alaika illal balagh. Kewajibanmu Muhammad hanyalah menyampaikan. Begitu beliau menginginkan kita semua bahagia. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu sayangnya beliau kepada kita, maka beliau sampai menyimpan doa terbesar, doa pamungkas yang Allah berikan kepada semua nabi, di mana semua nabi telah menggunakannya selama mereka hidup. Tapi beliau menyatakan, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku menyimpan doa pamungkas itu untuk aku jadikan syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Kalau kita berpikir, kalau kita merenungi, orang yang paling berjasa dalam kehidupan ini, di dunia ini, dia adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari beliaulah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat terjamin keselamatannya. Satu hal yang sangat penting dan sangat fundamental dalam kehidupan kita adalah tentang tauhid, tentang bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak lain karena ada pengorbanan yang sangat besar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan kalau kita berpikir siapa orang yang paling berjasa dan kemudian tentu menjadi orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling berkorban dalam kehidupannya untuk kita, orang yang paling punya kontribusi dan punya pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan kita, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan yang begitu besar untuk bisa mengunggulkan dan menyampaikan, membumikan ajaran-ajaran Allah, Rasulullah harus mengorbankan berbagai macam aspek kehidupannya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan fisiknya, bahkan mengorbankan nyawanya. Bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah pernah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Dan tentu beliau menyadari ketika berbicara itu dalam posisi seorang nabi. Artinya beliau bayangkan bagaimana perasaan yang ada dalam diri beliau ketika mengatakan ungkapan tersebut. Artinya pengorbanan begitu besar yang beliau berikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita, terkhususnya kita yang hari ini bisa merasakan kenikmatan tauhid, kenikmatan ajaran Allah, nilai-nilai Islam gitu. Padahal Rasulullah SAW sejak awal mendapatkan wahyu sudah mendapatkan gambaran apa yang akan menjadi tantangan besar ketika beliau mengemban tanggung jawab dan tugas risalah ini. Ketika beliau bersama istri beliau Khadijah datang kepada Waraqah meminta nasihat apa yang sebenarnya dialami oleh Rasulullah di Gua Hira ketika didatangi oleh Jibril. Dan kemudian di situ Waraqah dengan pengalaman ilmunya mengatakan bahwa suatu hari nanti engkau akan menghadapi kaummu sendiri, akan menghadapi orang-orang yang mungkin bahkan orang-orang terdekatmu sendiri. Bahkan engkau akan diusir, engkau akan dimusuhi, engkau akan dicaci maki. Artinya sejak awal Rasulullah ketika mengemban amanah risalah, tanggung jawab risalah, tanggung jawab menyeru manusia, membumikan ajaran-ajaran Allah, Rasulullah sudah mendapatkan gambaran tantangan itu memang besar. Akan ada pengorbanan yang begitu besar, bahkan mengancam jiwa dan nyawa beliau. Artinya Rasulullah sebenarnya punya opsi untuk tidak menerima itu. Rasulullah bisa saja tidak meneruskan tanggung jawab itu.
Tetapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tanggung jawab itu karena beliau menginginkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian dalam 23 tahun Rasulullah berhasil membumikan ajaran-ajaran Islam, menjadikan Islam unggul, dan pada akhirnya kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman atas pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bagaimana mungkin kita tidak mencintaimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin kami tidak mencintaimu sedangkan engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah sandaran kami dalam hidup. Engkau adalah manusia yang kami ambil setiap gerak-gerikmu wahai Rasulullah. Kami mencontohmu dalam setiap keadaan ya Rasulullah. Kami melihat kepada apa yang kau perbuat ya wahai Rasulullah. Kami mencintaimu wahai Rasulullah. Kami ingin bertemu denganmu wahai Rasulullah. Kau adalah pelindung kami. Ya Rasulullah, kami ingat ada sebuah kisah, dan ini dikatakan oleh saudaramu, orang yang dekat denganmu, Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna idza marral ba'su. Dulu kami ketika dalam keadaan yang sudah sangat mencekam dalam peperangan. Falaqiyal qaumu qauma. Kemudian dua pasukan ini sudah saling bertemu dan sangat mencekam kondisi. Ya, ittaqaina bi Rasulillah. Ali mengatakan kami berlindung di balik Rasulullah. Maka fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Maka tidak ada yang lebih dekat dengan musuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ali bin Abi Thalib. Seorang yang pemberani, pendekar, hebat dalam berperang, hebat dalam berkuda. Seorang yang selalu terdepan dalam setiap peperangan. Seorang yang dikatakan mencintai Allah dan Allah mencintai dirinya. Berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita? Kami adalah kaummu yang jauh hidup setelahmu ya Rasulullah. Namun kami tetap merasa engkau berada di sisi kami. Kami tetap merasa engkau berada di sekitar kami, wahai Rasulullah. Dan kami berharap engkau akan melindungi kami, walaupun kami tidak bertemu di dunia, tapi kami yakin engkau akan melindungi kami di akhirat. Engkaulah yang akan memberikan syafaat kepada kami, wahai Rasulullah. Kita mengenal ada yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang dimana manusia dari seluruh penjuru dunia, dari awal manusia diciptakan sampai hari terakhir, nanti semua akan tertuju padamu, wahai Rasulullah. Dan hanya orang-orang yang yakin kepadamu, yang beriman kepadamu, yang mengikuti petunjukmu, yang mengikuti setiap gerak-gerikmu ya Rasulullah, yang akan mendapatkan syafaat. Kami tahu, kami akan berusaha untuk mendapatkan itu ya Rasulullah. Dan kami yakin engkau akan memberikan itu kepada kami. Ya Rasulullah, kami ingin bertemu denganmu di telagamu, telaga Al-Kautsar. Kami ingin mendapatkan surga dengan ya Rasulullah. Kami adalah umatmu yang hidup jauh setelahmu. Namun kami tetap berusaha untuk mendapatkan cinta dan restumu, sehingga kami bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan bisa bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahum. Keduanya berkata, Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'am al-fil يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات صلوات ربي وسلامه عليه. Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam dilahirkan pada tahun gajah
hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Padanya pula diturunkannya wahyu kepadanya. Padanya pula dimi'rajkan ke langit. Padanya pula beliau berhijrah. Padanya pula beliau wafat. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Setiap peristiwa dalam kehidupan Nabi salawatu Rabbi wassalamu alaihi memiliki pelajaran yang berharga dan renungan yang mendalam bagi umatnya. Oleh karenanya, marilah kita mendalami sirah nabawiyah dan mengambil ragam hikmah dan pelajaran di dalamnya. Semoga dengannya kita termasuk orang-orang yang tercatat bisa berjumpa dengannya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa takarram ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. على حبيب الله